mencerminkan kesenjangan yang timbul akibat kalau kita bicara tentu saja ini adalah sistem ekonomi yang kapitalistik gitu, khususnya di dalam policy land occupation gitu, itu ada ya di okupasi lahan itu, di mana dengan kemampuan atau dengan kekuatan dana dan akses kepada kekuasaan, seseorang itu bisa nge-grab gitu istilah anak mudanya, melakukan okupasi kepada lahan dengan jumlah yang luar biasa gitu. Dan ini saya kira bukti yang tak terbantahkan betapa kesenjangan itu terjadi akibat policy yang salah itu gitu. Kita tahu bahwa lahan itu sesuatu yang sangat mendasar. Ketika kita bicara tentang pertanian, asas dari pertanian itu lahan. Karena teknologi bisa dibeli, sumber daya manusia bisa dikerahkan, kemudian sarana saprotan ya, sarana produksi pertanian itu bisa juga diadakan. Tapi kalau lahan tidak. Begitu dia sudah dikuasai, tidak bisa dikuasai oleh orang lain gitu. Artinya dia bersifat eksklusif kan gitu. Kenapa bisa terjadi begitu? Jelas ini praktek Cula selama ini, di mana dengan kekuatan dananya dan akses kepada penguasa bisa mendapatkan okupasi lahan begitu rupa. Sementara di sisi lain itu ada lebih dari 14 juta petani di negeri ini yang dia tak punya lahan 1 meter persegi sekalipun. Nah itu, bayangkan itu. Satu keluarga 1,8 juta hektar, bahkan di data yang lain itu ada satu perusahaan yang 5 juta. Ya, 5 juta, yang menguasai 5 juta hektar lahan. Itu artinya lebih luas dari Provinsi Jawa Barat. Sementara ada 14-15 juta petani yang nggak punya lahan 1 meter persis sekalipun. Jadi bagaimana kita bisa berharap petani itu akan bisa menjadi petani yang sesungguhnya kalau lahan aja nggak punya. Nah itu yang sangat memprihatinkan. Itu memang benar dan itu sebenarnya boleh. Seorang itu menguasai lahan seluas yang dia punya sepanjang dia itu kuasai dengan cara yang benar gitu. Jadi itu benar gitu. Tetapi yang jadi soal adalah ketika okupasi itu model seperti itu, yang ada maka petani itu makin hari makin tersingkir gitu. Harusnya itu bahwa negara itu hadir untuk memastikan bahwa kita bicara tentang problem ekonomi itu distribusi, maka distribusi lahan itu juga harus dijaga, jangan sampai timbul kesenjangan yang begitu rupa. Coba kalau itu dibiarkan, maka mereka itu makin hari makin besar menghasilkan pajak untuk negara, tapi kesenjangan makin tak bisa diatasi. Kita ini hari bicara ada seorang yang begitu kaya raya, tapi ada sekian juta orang hidup dalam kemiskinan. Lalu negara mau buat apa? Kalau betul seperti tadi teorinya, maka mestinya tidak akan pernah ada data yang dirilis oleh World Bank. Ada 172 juta rakyat Indonesia hidup dalam garis kemiskinan. Coba. Mestinya kalau teorinya kayak begitu. Itu kan sering dikatakan trickle down effect kan. Jadi membesarkan yang besar supaya kemudian yang besar itu bisa meneteskan bagian dari kekayaan kepada orang di bawahnya. Itu teori yang sudah lama sekali terbantah oleh fakta bahwa tidak pernah ada trickle down effect itu gitu. Karena mereka akan terus ngejar itu sampai tetes yang terakhir pun kalau bisa dikuasai. Itulah penguasaan atau konglomerasi dari hulu sampai hilir gitu. Jadi nggak ada dari sisi hulu, mulai dari bahan bakunya sampai produksi paling akhir dia kuasai gitu. Nah itu yang membuat akhirnya kesenjangan makin hari makin besar. Artinya bahwa tanah itu memang kepemilikan itu menyatu dengan produksi. Jadi seorang boleh mempunyai tanah seberapapun luas yang dia bisa, tapi yang penting itu diproduksikan. Karena tanah itu baru akan bermanfaat jika darinya kemudian ada produksi. Produksi apa? Produksi pertanian, pangan, buah-buahan dan sebagainya gitu. Maka ketika dia ada tanah terlantar, orang lain bisa menghidupkan tanah itu.
menjadi milik dia. Atau dia ada seorang yang punya tanah begitu luasnya tapi ditelankan lebih dari 3 tahun, maka dalam syariat Islam itu diambil oleh negara. Untuk apa? Redistribusi aset kan itu, distribusi lahan. Jadi negara boleh memberikan. Satu hal lagi bahwa ada sebagian lahan-lahan itu adalah milik umum. Misalnya hutan itu milik umum. Yang ini hari itu justru diokupasi oleh individu. Ini juga pelanggaran, karenanya maka yang sudah buruk distribusi itu makin buruk gitu. Dimulai dari distribusi lahan yang timpang tadi itu. Kalau distribusi lahan timpang maka produksi pasti timpang, lalu hasilnya juga timpang. Maka kemudian kesenjangan ekonomi makin hari makin besar. Indonesia itu kesenjangannya itu paling tinggi di dunia. Kalau pakai angka itu 1 banding 19. Lebih tinggi daripada Amerika yang 1,17. Lebih tinggi daripada Vietnam yang 1,14 itu. Jadi ini paling tinggi, nomor 4 di dunia Indonesia ini. Coba kita mau bilang apa? Kalau faktanya lahan pun juga begitu. Gitu. Cara-cara pengelolaan lahan menurut sosialis itu sebenarnya sudah gagal. Produksi kolektif di negara sosialis, produksi pertanian kolektif di negara sosial itu masuk kalah jauh dibanding produksi individual pertanian di negara kapitalis. Gitu. Apa yang jadi soal? Yang jadi soal itu motif-motif individu yang hilang. Gitu. Ketika orang itu dia itu dipaksa untuk berbagi dan ketika seseorang mendapatkan tanpa motivasi, maka itu sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Gitu. Karena itu yang paling penting itu memang pertama itu menjaga motivasi untuk berproduksi, untuk bekerja dan sebagainya itu. Kalau dalam Islam bagian dari ibadah. Tetapi sekaligus negara mengatur supaya tidak terjadi might is right gitu. Yang kuat itu dia yang menang. Lalu dia bisa mengambil semua-muanya gitu. Yang itu akan mengakibatkan ketimpangan yang ini hari terjadi di negara kapitalis yang tak bisa terselesaikan gitu. Lalu selalu orang melirik sosialis, padahal sosialis punya masalah gitu. Jadi Islam itu sebenarnya bukan kapitalis, bukan sosialis. Tapi ini nanti bisa jadi masalah, seolah-olah Islam itu mengambil kapitalis, mengambil sosialis gitu. Dia memelihara motif-motif pribadi, tapi sekaligus dijaga untuk dia tidak menjadi liar. Kemudian dia menguasai segala-galanya yang menimbulkan ketimpangan ekonomi yang tak terselesaikan. Gitu.